Prediksi terbaru Timnas Indonesia versus Cina. Misi balas dendam di kualifikasi Piala Dunia Asia. Pertandingan menarik akan tersaji antara Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih poin penuh. Tim Garuda datang ke pertandingan ini dengan modal kepercayaan diri tinggi, usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di laga sebelumnya. Dalam laga tersebut, Indonesia mencatatkan 42% penguasaan bola dan melepaskan 7 tembakan, di mana 3 di antaranya tepat sasaran. Gol semata wayang dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24. Jika melihat performa terkini, laga-laga yang melibatkan Indonesia terbilang atraktif dan penuh aksi. Dalam 6 pertandingan terakhir saja, tercipta total 20 gol, rata-rata 3,33 gol per laga, dengan Indonesia menyumbang 7 gol. Meskipun demikian, tidak ada jaminan tren ini akan berlanjut di laga melawan Cina. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Timnas Cina justru baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Australia. Dalam laga itu, Cina menguasai bola sebanyak 49% dan menciptakan 12 peluang, namun hanya 1 yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Australia mencetak 2 gol lewat Jackson Irvine dan Nishan Velupillai. Secara statistik, performa lini belakang Cina patut diwaspadai. Mereka telah kebobolan dalam 5 dari 6 laga terakhir, dan total kemasukan 10 gol. Ketidaksempurnaan dalam bertahan menjadi perhatian utama mereka jelang duel kontra Indonesia. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 15 Oktober 2024, juga dalam ajang kualifikasi Piala Dunia Asia. Saat itu, Cina menang tipis 2-1 atas Indonesia. Meski hanya mencatat 24% penguasaan bola, Cina cukup efisien dengan 3 tembakan tepat sasaran, dan Yuning Sang mencetak gol pada menit ke-44. Sementara itu, Indonesia tampil lebih agresif dengan 14 tembakan, dan 6 di antaranya tepat sasaran. Tom Haye berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-87. Melihat performa terbaru dan catatan statistik kedua tim, Indonesia dinilai punya peluang besar untuk kembali mencetak gol dan bahkan meraih kemenangan. Sebaliknya, Cina diprediksi bakal kesulitan menembus pertahanan solid yang diperagakan anak asuh Patrick Kluivert. Prediksi skor akhir, Indonesia 2, Cina 0. Halo Garuda fans, saya sudah di sini, di Sanur, siap untuk TC di Bali. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi 2 laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Latihan digelar selama sepekan di Bali United Training Center, Sukawati, Kabupaten Gianyar, dimulai sejak Senin. Sebanyak 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert memulai pemusatan latihan. Saya rasa suasananya sangat luar biasa. Lapangannya juga sangat bagus, dan yang paling penting bagi saya adalah udara yang segar, ujar Kluivert, dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia pada Selasa. Sebanyak 23 pemain ambil bagian dalam latihan perdana, termasuk nama-nama seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ula Romeni, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Shane Patinama. 9 pemain yang masih absen, yakni Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Beckham Putra, Sandy Walsh, Jay Itzes, Mees Hilgers, Martin Paes, Eliano Reijers, dan Kevin Dix. Namun 3 nama pertama sudah bergabung dalam latihan hari kedua, Selasa.
Dari 32 nama, 5 pemain lama kembali masuk dalam skuad. Mereka adalah Reza Arya, PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, Malut United, Stefano Lillipali, Borneo FC, serta Asnawi Mangkualam, Port FC Thailand. Selain itu, Mees Hilgers dan Egy Maulana Fikri, yang sebelumnya gagal bergabung karena cedera, kini turut mendapatkan kesempatan kembali. Satu-satunya pemain dari daftar Maret lalu yang tidak dipanggil adalah Ragnar Oratmangoen, karena belum pulih dari infeksi di lututnya. Dari kelima wajah lama tersebut, nama Stefano Lillipali paling mencuri perhatian. Pemain berusia 35 tahun ini terakhir kali membela timnas dalam laga persahabatan melawan Turkmenistan pada September 2023. Pintu Lillipali untuk kembali ke timnas kala itu seakan-akan sudah tertutup setelah pelatih timnas sebelumnya, Shin Taeyong, memutuskan enggan memasukkan namanya, meskipun pemain kelahiran Arnhem Belanda itu, di musim yang sama mengemas 11 gol dan 17 assist dari 31 pertandingan di Liga 1 Indonesia. Musim ini, performa Lillipali menurun akibat cedera, tetapi ia tetap mampu menyumbang 10 kontribusi gol, 6 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan. Meski tak lagi berada di puncak performa, Kluivert menilai pengalaman dan kualitas Lillipali masih sangat berharga, baik di dalam maupun di luar lapangan sebagai panutan bagi pemain muda. Selain Lillipali, Kluivert juga membuat kejutan dengan memanggil pemain debutan di timnas senior, yaitu Beckham Putra, untuk menggantikan Septian Bagaskara dari Dewa United karena cedera. Beckham mendapatkan panggilan timnas pada Senin, sehari setelah melakukan pawai juara Liga 1 Indonesia bersama Persib Bandung. Ini adalah hadiah tersendiri untuk Beckham setelah dirinya tampil memukau di musim ini dengan 6 gol dan 3 assist untuk Maung Bandung. Kluivert mengatakan Beckham adalah pemain yang bisa memainkan posisi yang sangat krusial, di mana pemain 23 tahun itu menurutnya sangat baik bermain di antar lini. Setelah tahu namanya dipanggil, harapan Beckham tak muluk-muluk. Pesepak bola asli Bandung itu hanya ingin menjawab kepercayaan dari Kluivert. Baginya, kesempatan mendapatkan panggilan pertamanya di timnas sangat berharga. Ia hanya ingin bekerja keras di latihan. Masuk atau tidaknya dalam 23 pemain saat melawan Cina dan Jepang, Beckham mengaku pasrah. Yang terpenting saya memberikan yang terbaik setiap latihan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kata dia saat mengikuti latihan di Bali United Training Center, Selasa.